Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan alasan dirinya betah melatih timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong belum lama ini menerima perpanjangan kontrak baru yang ditawarkan oleh PSSI untuk terus menukangi timnas Indonesia sampai 2027. Sebelumnya, Shin Tae-yong memang telah dijanjikan mendapat perpanjangan kontrak oleh PSSI apabila mencapai target yang telah ditentukan bersama timnas Indonesia. Ketika itu, PSSI memberi target kepada Shin Tae-yong agar membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 serta perempat final bagi tim junior di Piala Asia U23. Di luar dugaan, Shin Tae-yong berhasil melampaui target yang telah dibebankan oleh PSSI kepadanya saat menukangi timnas Indonesia. Bersama timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong meloloskan timnya dari fase grup Piala Asia 2023 senior serta finish sebagai semifinalis di Piala Asia U23 untuk tim junior. Bukan cuma itu, Shin Tae-yong bahkan hampir mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum dihentikan Gini pada babak playoff. Di lain sisi, Shin Tae-yong kembali memberikan kebahagiaan bagi penggemar sepak bola dengan mengantarkan timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangkaian prestasi memukau timnas Indonesia tersebut akhirnya membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ragu memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, tulis Erick Thohir di Instagramnya. Beberapa saat seusai perpanjang kontrak, Shin Tae-yong pun membeberkan alasan dirinya betah menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebagai informasi, Shin Tae-yong telah melatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 dan kontrak barunya berlaku sampai 2027. Itu artinya, ST akan bersama skuad Garuda setidaknya selama 8 tahun. Seusai memperpanjang kontraknya hingga 3 tahun ke depan, Shin Tae-yong akhirnya menceritakan alasan betah menjadi pelatih timnas Indonesia. Bukan soal gaji, namun Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dia merasa tersentuh dengan perlakuan spesial dari pemain hingga supporter timnas Indonesia. Shin Tae-yong terharu dengan supporter timnas Indonesia yang sering meneriakkan namanya serta para anak asuhnya yang melemparkan tubuhnya ke udara. Indonesia supporternya seperti militan, saat di sana saya diterbangkan oleh pemain, supporter memanggil nama saya dan menyanyikan chant saya, kata ST di kanal YouTube Lee Kyung-kyu. Mendengar hal itu, Lee Kyung-kyu yang mewawancarai Shin Tae-yong mengaku keheranan dengan antusiasme pemain dan supporter timnas Indonesia. Pasalnya, Gu Siding yang membawa Korea Selatan mencapai semifinal Piala Dunia 2002 saja tidak pernah mendapatkan perlakuan serupa seperti yang dialami Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong bahkan pernah dilempar guling hingga telur busuk ketika gagal mengantarkan tim nasional Korea Selatan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Kini, Shin Tae-yong masih berada di kampung halamannya yakni Korea Selatan setelah menjalani operasi radang selaput dada beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong dijadwalkan bakal kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 2024 mendatang sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. AC Milan membuat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes gigit jari. Ya, peluang calon kiper timnas Indonesia ini mencicipi Serie A Liga Italia kemungkinan besar tertutup. Sebelumnya, Martin Paes berpeluang menyusul Jay Itzes main di Liga Italia. Klub Serie A, Empoli tertarik mendatangkan kiper FC Dallas tersebut sebelum disalip AC Milan. Namun terbaru, Empoli membuat manuver kejutan dengan resmi mendatangkan kiper AC Milan, dan memilih untuk mengesampingkan transfer kiper asal Indonesia, Martin Paes. Kiper AC Milan berkewarganegaraan Kolombia, Davis Vaz, 26, resmi diperkenalkan oleh Empoli sebagai rekrutan terbarunya, Jumat, 19 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Diumumkan via media sosial resmi klub, Empoli mendapatkan jasa Davis Vaz dengan status pinjaman dari AC Milan. Langkah ini semula diterapkan kepada Martin Paes. Akan tetapi FC Dallas lebih memilih menguangkan Martin Paes ketimbang meminjamkannya. Kans kiper naturalisasi Indonesia Martin Paes untuk berlaga di Serie A Italia pada musim 2024-25 hampir pasti tertutup.
Sebab Empoli dan AC Milan mengumumkan kesepakatan peminjaman Davis Vaz selama 1 tahun hingga 30 Juni 2025, serta opsi permanen bila memperlihatkan performa bagus. Pengumuman ini tentunya mengejutkan, karena Paes merupakan bidikan utama Empoli. Selain itu, Paes juga dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Direktur Olahraga Roberto Gemmi beberapa hari lalu. Namun FC Dallas enggan melepas Paes dengan status pinjaman serta opsi permanen. Klub Liga Utama Amerika Serikat, MLS, itu menginginkan Empoli mentransfer Paes secara permanen. Empoli mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk akuisisi sementara, dengan opsi yang permanen, atas penampilan pesepak bola Davis Steven Vaz Clutch, tulis pernyataan Empoli di laman resmi klub. Pada Januari 2023 Vaz dibeli Milan yang pada bulan Agustus mengirimnya dengan status pinjaman ke Sheffield Wednesday, di EFL Championship. Setelah 10 pertandingan, Davis kembali ke Italia di mana ia memainkan pertandingan sebanyak itu di Serie B bersama Ascoli dengan total 5 clean sheet, lanjut keterangan tim berjuluk Azzurri ini. Situasinya Vazquez memang menjalani musim 2023-2024 yang kurang sempurna di AC Milan. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut banyak dipinjamkan ke sejumlah tim seperti Sheffield Wednesday dan Ascoli. Alih-alih mampu menembus skuad utama, Vaz justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Rossoneri sebagai pemain pinjaman. Tercatat dari 20 penampilan total bersama tim EFL Championship dan Serie B tersebut, dia membukukan 6 kali clean sheet dan 25 kali kebobolan. Secara performa, bisa dikatakan berbanding terbalik dengan Martin Paes, yang di Liga Amerika Serikat MLS 2024, menjadi salah satu penjaga gawang top. Musim ini bersama FC Dallas, Paes membukukan 27 laga, dengan jumlah clean sheet, 6, dan kebobolan, 41. Performa impresif kiper yang sudah berstatus WNI sejak April lalu ini membuatnya termasuk dalam skuad MLS All-Star. Meski demikian, layak dinantikan dinamika bursa transfer pemain benua biru. Sebab dengan kualitas sang penjaga gawang, besar kemungkinan tim-tim di kompetisi Eropa akan melirik Martin Paes. Kini, kegagalan berkarier di Italia itu membuat Paes kini mencurahkan konsentrasi sepenuhnya untuk menuntaskan musim bersama FC Dallas. Paes akan melakoni pertandingan MLS All-Star, Kamis 25 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung yang mamanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga